Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kangge Pak Dosen lan kangge rencang-rencange kula. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan terlindungi dari virus COVID-19 dan semoga virus COVID-19 segera berlalu agar kita bisa berkumpul kembali di kampus tercinta kita yakni IAIN Kudus. Yang terhormat Pak Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pembiayaan syariah dan teman-temanku yang saya cintai. Kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penentuan nisbah dan profit yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Galuh Reza Oktaviani, ada Mbak Alfiatun Nuraini, ada Mbak Valentiara Della Martalita, dan yang terakhir ada Mbak Hidayatul Afifah. Saja kita membahas rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian nisbah atau bagi hasil, dan yang kedua ada bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan, dan yang ketiga ada bagaimana penentuan margin keuntungan, dan yang keempat ada apa perbedaan bagi hasil dan margin keuntungan pada bank konvensional dan bank syariah. Membahas rumusan masalah yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Hidayatul Afifah, kepadanya dipersilahkan. Principles of Islamic Finance dibangun atas dasar larangan riba, larangan woror, tuntutan bisnis halal, risiko bisnis tanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertanggungjawaban rasa keadilan. Profit loss sharing atau bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ada jenis akad dalam bagi hasil, yakni yang sering digunakan adalah akad musyarakah dan akad mudharabah. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang kedua, yaitu penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu referensi tingkat margin atau keuntungan, dan yang kedua dengan perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai atau dihitung dengan mempertimbangkan beberapa hal. Hal yang pertama yaitu perkiraan penjualan, yang kedua yaitu lama cash to cash cycle, yang ketiga yaitu perkiraan biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, yang keempat yaitu perkiraan biaya-biaya tidak langsung, dan yang terakhir adalah delayed factor. Nah, untuk metode yang digunakan dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan ada 3 metode, yaitu penentuan nisbah bagi hasil keuntungan, penentuan nisbah bagi hasil dan pendapatan, dan penentuan nisbah bagi hasil penjualan. Untuk lebih jelasnya ada di makalah. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Alfi mengenai penentuan margin keuntungan. Penentuan margin keuntungan murabahah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu markup pricing atau penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu target return pricing atau penentuan harga jual produk yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat return atas modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini disebut dengan ROI atau return on investment. Selanjutnya yaitu perceived value pricing atau penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Untuk yang terakhir yaitu value pricing atau kebijakan harga yang kompetitif atas harga barang yang berkualitas tinggi. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah, yaitu pertama target laba, kedua biaya overhead, yang ketiga bagi hasil dana pihak ketiga, dan yang keempat pembiayaan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Valentiara. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi tentang perbedaan antara sistem bagi hasil dan margin keuntungan pada bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama yaitu perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga. Pada penentuan besarnya resiko bagi hasil yang dibuat pada waktu perjanjian dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Sedangkan pada penentuan suku bunga yang dibuat pada waktu perjanjian berpedoman bahwa pihak bank akan selalu mendapatkan keuntungan. Yang kedua, yaitu perbedaan antara profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan
pada hasil akhir dari total pendapatan setelah dikurangi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sedangkan dengan revenue sharing, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Jadi perbedaannya, kalau profit sharing itu perhitungan yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Kalau revenue sharing itu seluruh pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Yang ketiga yaitu perbedaan kredit dan margin keuntungan. Kredit di sini adalah suatu pemberian uang atau barang kepada pihak lain yang membutuhkan dan dengan mengharapkan imbalan berupa bunga atas kredit yang diberikan tersebut. Sedangkan dengan margin keuntungan adalah rasio keuntungan yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan dengan menunjukkan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.